A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholin alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudna min amwalihim, ambillah dari harta mereka yaitu zakat. Sodakotan tutahiruhum wa tuzakihim, guna membersihkan dan mensucikan mereka, wassoli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman bagi mereka, dan Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Hud min anwalihim sodakotan, ambillah harta mereka yaitu zakat. Begitu pentingnya zakat, dan di sini ditegaskan hud min amwalihim sodakotan, ambillah dari mereka yaitu zakat. Jadi zakat di sini itu memang karena sangat pentingnya zakat itu diambil, bukan tunggu diminta atau apalagi sampai diantar lagi. Jadi karena pentingnya zakat ini, sampai zakat itu di sini ambillah zakat. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebaiknya kita sadar, setelah kita menyadari bahwa zakat itulah sangat penting, jangan sampai tinggalkan zakat. Karena di dalam rezeki kita ada rezeki orang lain yang melalui kita. Jadi Allah di sini dalam hukum Islam gitu, zakat kita tuh ada kewajiban zakat tuh 2,5%. Jadi andai kata kita punya gaji 2 juta, berarti kita punya kewajiban zakat 50.000. Dan untuk zakat 50.000 itu kita keluarkan zakatnya tiap bulan. Hati-hati sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak mengeluarkan zakat, hati-hati, nanti Allah akan mengambil uang kita dengan caranya. Dan ketika Allah mengambil uang kita, mengambil harta benda kita dengan caranya, itu biasanya sangat menyakitkan dan jauh beratus-ratus lipat itu akan kehilangan uang itu. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita lupa membayar zakat, atau kita lalai membayar zakat, atau bahkan kita memang tidak mau membayar zakat, nanti Allah akan mengambil hartanya dengan caranya. Contoh, mungkin uang kita akan hilang, mungkin kita akan kebakaran, mungkin kita akan sakit, mungkin kita tidak bisa bekerja kembali, mungkin kita kena PHK. Jadi begitu cara Allah itu mengambil harta kita ketika kita itu melalaikan zakatnya. Zakat menjadi rukun Islam yang ketiga. Yang pertama rukun Islam adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga adalah zakat. Zakat diwajibkan kepada orang-orang yang mampu dan orang-orang yang mempunyai penghasilan. Di sini ada perhitungan yang tadi khotib sampaikan, zakat 2,5%. Contoh, kita punya gaji 2 juta, berarti kita punya kewajiban zakat 50.000. Dan zakat 50.000 kita berikan mungkin kepada tetangga kita yang tidak mampu 10.000. Kita niatkan dengan kita niat zakat. Jangan sampai kita itu memberi itu tanpa niat. Kalau kita memberinya tanpa niat, berarti itu sedekah. Dan kita sudah bersedekah tidak berzakat, maka kita akan terhitung hutang. Tapi ketika kita sudah membayar zakat, berarti kita sudah bersedekah, berarti kita sudah berinfak, berarti kita sudah membangun silaturahmi. Kenapa kita dengan membayar zakat kita membangun silaturahmi? Kita berzakat kepada saudara kita berzakat kepada tetangga kita yang tidak mampu. Otomatis secara emosional itu kita membangun silaturahmi dengan orang yang kita beri zakat. Dan zakat diberikan kepada orang-orang yang bukan tanggung jawab kita. Contoh, orang tua kita itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi orang tua itu tidak berhak menerima zakat dari kita. Misalnya kita saya memberikan zakat kepada orang tua kita, itu tidak berhak, karena orang tua adalah menjadi tanggung jawab kita. Dan kepada anak dan istri,
Anak dan istri itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi zakat kita tidak boleh diberikan kepada anak dan istri kita. Tapi seorang istri boleh memberikan zakat kepada suami karena seorang istri tidak bertanggung jawab dalam keluarganya, tidak tanggung jawab menafkahi seorang suami. Tapi seyogianya zakat itu diberikan kepada orang lain yang membutuhkannya, supaya uang itu lebih bermanfaat. Bagaimana uang zakat yang 10.000 itu dikasihkan dengan fakir miskin, dengan orang miskin, mereka dibelikan beras 1 kilo, dimasak mereka untuk dimakan sekeluarga untuk 1 hari. Tapi kalau kita zakat itu diberikan kepada orang yang tidak membutuhkannya, mungkin kita memberikan 10.000 atau 20.000, mungkin sama mereka jangan-jangan beli pulsa. Jadi berikanlah zakat kepada orang-orang yang tepat sasaran. Jangan sampai memberikan zakat karena kita itu dengan faktor kedekatan aja. Oh, saya dekat dengan si A, kita berikan zakat kepada dia. Padahal dia tidak begitu perlu. Salahkah itu? Salah mungkin tidak, tapi tidak tepat dan kurang bermanfaat. Akhirnya menjadi mubazir. Dan maka dari itu ketika kita akan memberikan zakat, kita berikan kepada orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan. Jamaah Jumat yang sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita melalaikan zakat itu. Jadi di situ sampai diterangkan ambillah zakat itu karena memang betul-betul penting, sangat penting sekali itu zakat. Jadi jangan sampai Allah nanti mengambil uang kita dengan caranya. Mungkin barangkali kita sering mendengar orang-orang kaya, orang-orang pelit, orang-orang kikir, sebelum meninggal dia mungkin sakit stroke, sakit ini itu sampai habis semua harta bendanya. Kenapa? Karena dia kikir, tidak membayar zakat. Akhirnya Allah mengambil dengan caranya. Jadi semoga sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Jumat ini menjadi Jumat yang terbaik, kita mendapatkan pencerahan untuk diri khotib sendiri dan di sidang jamaah Jumatnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pencerahan apa? Pencerahan untuk kita itu mengenai bagaimana kita itu memberikan zakat. Jangan sampai kita lalai dalam hal ini, karena zakat itu sangat penting. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'un alim.